Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar sahabat Tanas? Kita kembali berjumpa dalam acara Ngopiin Tanas. Ngobrol pintar dan interaktif tentang ketahanan nasional. Dan dalam episode kali ini Anda bersama saya, Tantri Relatami. Sahabat Tanah, saat ini kita tengah menghadapi peningkatan kasus Omikron dan Indonesia resmi menghadapi gelombang ketiga COVID-19. Potensi gelombang ketiga COVID-19 dengan adanya virus Omikron ini diperkirakan akan berlangsung pada bulan Februari dan Maret 2022. Karena varian dari Omikron ini sangat cepat sekali menyebar dibandingkan dengan varian Delta, pemerintah juga telah melakukan pembatasan dengan menerapkan PPKM level 3 untuk daerah Jawa dan Bali. Dan juga pemerintah telah menggencarkan memberikan vaksin kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Menurut Ketua Satgas COVID-19, gelombang ketiga pandemi ini mulai mengancam nasib tenaga kesehatan di Indonesia. Bila jumlah infeksi kasus Omikron ini menimpa kepada tenaga kesehatan di Indonesia, maka kita akan bisa membayangkan bahwa ini akan mempengaruhi layanan rumah sakit di seluruh Indonesia. Terkait berbagai hal tersebut, dari perspektif ketahanan nasional, bagaimana tantangan dan masalahnya? Dari aspek kesehatan, sosial, dan dari aspek perekonomian. Kita juga ingin mengetahui bagaimana langkah-langkah yang bisa dilakukan agar Indonesia segera bangkit. Sahabat Tanas, telah hadir di studio kami seorang profesor, sahabat saya. Beliau adalah Profesor Dr. Insinyur Dadan Umar Daihani, DEA, IPU. Tenaga profesional bidang sumber kekayaan alam dan ketahanan nasional Lemhanas RI. Selamat pagi Profesor, apa kabar hari ini? Baik Bu Tantri, ini Alhamdulillah. luar biasa. Akhirnya kita bisa mendatangkan Prof. Dadan ke acara podcast kita ini. Prof, ngomong kita melihat sekarang bahwa di lingkungan kita saat ini, di Lemhanas, kemudian di rumah, kawan-kawan sekitar kita, mungkin juga keluarga kita, banyak dari mereka terjangkit virus Omikron ini ya. Konon kabarnya lebih cepat menular ya Prof ya. Dan ini juga terjadi merata di Indonesia. Sebenarnya Prof, bagaimana sih dampak pandemi COVID ini terhadap ketahanan nasional, Prof? Iya, terima kasih Mbak Tantri, ini kita bertemu dalam ruangan bincang-bincang ini. Ruangan yang menyenangkan. Ruangan menyenangkan, dan mudah-mudahan kita dengan prokes gitu, kita sebelum masuk juga di swab dulu antigen, kita semuanya sedang negatif, alhamdulillah. Kita sehat, ya. Jadi begini Ibu, ini terima kasih nih diundang. Kalau kita berbicara bulan-bulan ini sebenarnya ulang tahun kedua gitu ya. COVID di Indonesia. Jadi mungkin agak sedikit supaya kita tadi sudah masuk gelombang ketiga. Sebelumnya nanti kita coba lihat dulu backgroundnya gitu ya, Bu Tantri, bahwa pada bulan-bulan dulu tahun akhir 2019 menjelang 2020, kita tahu bulan Februari itu kita sudah mulai mengenal adanya yang terjangkit nih 2 orang kalau tidak salah, waktu itu di Depok. Nah sebenarnya gejala-gejala awalnya kan ini menimpa kota Wuhan ya di akhir 2019. Itu Wuhan tiba-tiba mencengangkan dunia karena kota itu dilanda oleh sebuah virus yang akhirnya dilihat-lihat semuanya keluarlah namanya SARS-CoV-2 gitu ya, atau COVID-19. Saat itu situasinya mencekam sekali. Nah, mencekam sekali dan mereka langsung mengadakan satu lockdown kota gitu ya, lockdown kota. Nah, kalau kita lihat masih bicara apakah virus ini menyebar lewat airborne gitu ya, udara, atau ternyata lewat droplet. Nah, lockdownnya mereka. Tetapi tiba-tiba nggak lama nih udah di lockdown ini, tiba-tiba mulai terlihat adanya virus yang di Thailand.
di Middle East, di Setelah dari Europe. Wuhan menyebar ke Iya, seluruh negara, semua iya, negara lain ya. betul. Iya. Amerika gitu kan, Brazil dan juga Indonesia, Australia tidak terluputkan. Nah, waktu itu kemudian kita kan membayangkan seberapa jauh. Nah, Indonesia juga di awal-awal atau katakanlah gelombang 1 masih di bawah gitu ya, hitung-hitungan nih, Betul. masih 2 dan sebagainya. Terus kemudian apa sih harus dilakukan gitu kan? Yang jelas akhirnya setelah mengetahui cara penyebarannya itu lewat droplet. Artinya kemudian kita harus mencoba menjaga jarak gitu kan. Nah, waktu itu memang kemudian orang masih antara percaya dan tidak percaya gitu ya. Tapi kalau kita ngeliat angkanya sekarang, Bu Tantri luar biasa nih. Iya. Sampai sekarang menurut data WHO nih, sampai yang tercatat saya adalah tanggal 18 Februari ya, 2 hari yang lalu. Ini sudah masuk Omikron juga ya? Iya, sudah masuk Omikron. Iya. Itu yang terpapar di dunia itu 418 juta. Bayangin aja 2 kali penduduknya Indonesia di dunia nih. Kemudian yang meninggal sekitar 5,8 atau 6 jutaan lah gitu, itu dunia. Nah, jadi kalau Indonesia ini sebenarnya ya kita selalu berbicara luar biasa penanganannya karena kita baru masuk gelombang ketiga. Perancis itu udah gelombang kelima. Jadi dapat dibayangkan puncaknya turun naik gitu ya. Dia naik tinggi sekali, kemudian dapat ditangani, turun, naik lagi Dan gitu, turun, naik lagi dekat gitu. Ya. Sangat dekat. Ya, karena di negara kita ini gelombang ketiga, sementara di mereka sudah kelima ya. Tapi rata-rata kalau kita nyatakan gelombang ketiga, nah Indonesia ini masuk kalau kita berbicara memang gelombang katakanlah gelombang kedua ya. Waktu itu Delta yang dianggap tinggi sekali. Paling tinggi ya. Indonesia itu satu hari bukan yang terkena ya, tapi hari itu tercatat sekitar 52.000. Itu bulan Julian. Itu yang kemudian kita namakan gelombang 2. Nah, Delta itu, jadi kan virus tuh gini. Ini saya belajar gitu ya Bu Tanti. Belajar dari berbagai ahli-ahli bahwa virus itu adalah bermutasi gitu ya. Betul. Virus itu adalah benda kecil, bodoh tapi ingin tetap hidup. Nah, ingin tetap hidup dia mempelajari terus gitu ya. Jadi dia mencari ketahanannya gitu kan dia dengan bermutasi misalnya. Oke, supaya hidup berarti mungkin tangannya diperpanjang gitu ya, bulu-bulunya diperkuat terus gitu. Nah, tidak semua berhasil si virus ini bermutasi. Ada yang mutasinya lebih jelek gitu ya, malah cepat kalah sama antibodi manusia. Nah, waktu Delta itu 2 hal. Kecepatan kecepatan menular dan dampaknya gitu. Nah, waktu Delta itu kecanggihan virusnya kelihatan di Delta ya. Nah, tetapi persoalannya kan begini Bu, makin banyak yang kena, kemudian bornya occupation ratio rumah sakit itu kan menjadi terganggu. Akhirnya Delta itu karena sangat cepat menyebar, tapi juga dampaknya sangat kuat, itu rumah sakit kan nggak tahan kepenuhan. Artinya orang-orang yang waktu kena Delta itu ada yang tidak sempat ketangani, ICU-nya nggak ada, oksigennya karena tidak banyak tertangani, maka banyakannya meninggal. Jadi ada 2, memang virusnya ganas, dan kemudian fasilitas penanganannya juga extend ya melampaui. Nah, tetapi yang kalau kita berbicara Indonesia ini Bu mendapatkan apresiasi dari dunia. Nah, di awal-awal memang kelihatannya kan berkoordinasi nih. Indonesia tuh bayangkan ya kita semua tahu lah karena kita orang Indonesia. Pulaunya banyak, tersebar di mana-mana. Menanganinya tidak semudah Wuhan. Misalnya Wuhan itu kan kota gitu ya, begitu di blok sudah. Kalau kita wah, pintu masuk ke Indonesia banyak sebarannya, kemudian juga ke pulau-pulau, belum merata dari misalnya rumah sakit dan sebagainya. Maka gelombang Delta itu jadi banyak di kota besar gitu ya, dan itu juga itu. Itulah Bu Tantri gitu ya. Kalau kita coba lihat tadi belajar dari gelombang Delta itu sendiri dan tadi cerita Prof bahwa kita mungkin juga belum mempersiapkan fasilitasnya dengan baik sehingga banyak yang meninggal ketika varian Delta itu. Menurut Profesor sendiri, apakah ini
Berbahaya apa enggak sih ini bagi ketahanan nasional kita? Jadi kalau kita berbicara yang tadi, sekarang kaitannya nih kepada domain kita nih, Iya, ketahanan iya, nasional. pada domain kita. Betul. Jadi ketahanan nasional ini kita bisa sederhanakan sajalah. Ketahanan nasional itu adalah kemampuan sebuah negara untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan yang ada. Jadi kalau kita bicara negara ini kan seperti organisme manusia, seperti apa namanya, dia akan tetap hidup dan berkembang Ya. kalau mampu beradaptasi dengan perkembangan. Saya selalu mengambil contoh misalnya dinosaurus. Dinosaurus ini kan sekarang punah. Dinosaurus punah bukan karena dia nggak besar dan kuat, dia sangat besar dan kuat, tapi tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan. Nah, salah satu sekarang serangan dinamika lingkungan itu adalah COVID. COVID ini kan masuk kemana-mana, ke sebuah negara. COVID ini tadinya menginfeksi manusia. Gitu, manusia sakit. Tapi karena manusia itu supaya dicegah penularan, maka gerakan diperlambat. Ada PPKM. Gerakan kita, dibatasi, interaksi dibatasi. Itu ya. Jadi dari situ maka virus ini sebenarnya menginfeksi kegiatan ekonomi. Kenapa? Karena kalau ada pergerakan manusia dihambat, maka kemudian kan ekonomi terhenti juga, terganggu juga. Bahkan sampai bukan hanya ekonomi di nasional, tapi ekonomi dunia. Supply chain dunia pun terganggu. Nah, akibatnya, sekarang kita kembali. Di awal-awal, kita kan kemudian kondisinya begitu dapat serangan kan kaget. Tapi kemudian Indonesia memakai dua strategi pendekatannya. Pertama adalah PPKM, membatasi gerakan orang supaya virus tidak menyebar banyak. Tetapi kan orang harus hidup. Karena kalau kemudian dilakukan lockdown, maka negara itu harus menghidupi yang di lockdown tadi kan. Nah, maka kemudian ada program PEN namanya. Pemulihan Ekonomi Nasional. Dua program ini dimainkan gitu ya, yang akhirnya ekonominya juga berjalan walaupun tidak maksimal, tapi untuk menangani, nah ini yang kemudian di dalam pandangan Lemhanas, kita memiliki ketahanan di dalam mencoba menjaga dinamika negara dari influence yang tadi. Gitu. Nah ini yang apakah berpengaruh gitu Bu Tantri? Sangat berpengaruh. Jadi kan Lemhanas ini punya laboratorium ketahanan nasional. Nah kita ini mengukur. Nah kalau di dalam keilmuan ketahanan nasional, bahwa kita definisikan ketahanan nasional adalah kemampuan negara gitu, dinamika seluruh aspek sosial budaya di dalam merespon terhadap HTAG, hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan. Salah satunya COVID. Sepertinya COVID ini mempengaruhi manusia. Kalau mempengaruhi manusia, dia sebenarnya mempengaruhi banyak faktor. Karena manusia itu kan drivernya. Kesehatannya terganggu, ekonominya terganggu, kehidupan politiknya, kemudian juga yang keresahan sosial. Kan kalau kemudian masyarakat misalnya tidak percaya pada pemerintahnya seperti di negara lain itu kan dinamikanya, protesnya. Bisa mengguncang satu negara itu ya. Negara-negara modern, Italia, Amerika, Belanda itu dilanda keresahan sosial yang luar biasa. Kenapa? Karena yang tadi terganggunya manusia, terganggunya ekonomi, terganggunya dan macam-macam gitu. Itu. Nah, disitulah sebenarnya ketahanan nasional kita diuji. Nah, kalau di dalam Lemhanas ini kan kami kebetulan dari Lab Kurtanas itu mengukur 8 gatra ya kalau di Lemhanas, bahwa sebuah negara itu dibangun oleh 8 dimensi lah gitu ya. Satu yang berkaitan dengan sistem fisik, kalau di dalam keilmuan sistem, yang satu ada sistem manajemen. Sistem fisik ini dalam Lemhanas dinamakan natural determinant, yang kita namakan trigatra, yaitu geografinya, kemudian sumber kekayaan alamnya, kemudian manusianya, atau demografinya. Sistem manajemennya ideologi, politik, dan sebagainya. Nah, dikaitkan dengan adanya disturbance, dikaitkan adanya ancaman virus yang masuk gitu. Maka kita lihat ternyata hampir seluruh ketahanan yang kita ukur drop.
Jadi ketahanan nasional misalnya ketahanan geografi kita sudah pada tingkat angka tertentu, demografi dan sebagainya. Nah kita indikatornya begitu ada kegiatan, ada kejadian COVID ini, kita lihat indikator-indikator itu, kita ukur kembali, ternyata memang menurun. Artinya mempengaruhi ketahanan nasional. Nah kalau menurun, jadi kalau kita kan punya 5 tingkatan ketahanan nasional, kita anggap yang paling rendah adalah rawan, kurang tangguh, cukup tangguh, tangguh dan sangat tangguh. Kondisi kita waktu itu sudah cukup tangguh. Tapi dengan digangguan dengan adanya COVID ini, mulai menurun ke arah ke kurang tangguh. Ya. Jadi itu kalau ditanya apakah berpengaruh? Berpengaruh. Berpengaruh gitu. Ya. Nah, kalau Prof, kalau kita melihat tadi indikator-indikatornya sendiri, kira-kira langkah apa yang sebaiknya kita lakukan supaya kita bisa bertahan di situasi seperti ini? Nah, sebenarnya itu langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah adalah sangat tepat begitu ya. Artinya kita melakukan pembatasan kegiatan, tapi tidak melarang atau tidak lockdown, artinya tidak mencegah totalitas gitu. Ini Bu Tantri kalau kita bicara kalau kita main-main ke Bandung, dulu ada nggak apa-apa ya, bukan mengiklankan, ada yang namanya keripik gitu ya. Keripik level 1, level 2 sampai level 10 nih. Yang pedasnya makin itu ya. Makin pedas. Nah, kita ternyata juga membuat kebijakan gitu. Kalau katakanlah lagi kita bisa tangani nih, kurvanya lagi menurun nih, boleh deh skalanya skala 1 gitu kan. Anda masih boleh bergerak pada kegiatan-kegiatan seperti ini sehingga ekonomi berjalan terus. Tapi kita waspadai nih. Jika tiba-tiba nih naik lagi nih. Oke, skala 2. Gitu. Jadi sampai kemudian sekarang kan skala 3. Nah, terlihat lagi dengan skala 3 dibatasi agak ketat gitu ya, tapi tidak totalitas. Nah, kemudian kita lihat nih. Kenapa? Karena dibatasi itu harus berbarengan dengan pemulihan ekonomi. Jadi orang supaya satu di situ, kedua bisa terus berjalan gitu. Ya. Nah itu yang sebetulnya kebijakan itu, dan kedua ada yang bagus juga langkah-langkahnya karena kita mengembangkan sekarang sudah IT base, sistem informasi. Jadi sekarang kita tahu itu awareness buat diri sendiri dan awareness buat lingkungan. Contohnya kalau saya berangkat katakanlah ke mall lah Mbak Tantri, begitu ke mall kan ada peduli lindungi yang ditanya nih. Begitu kita lihat, kita tahu nih, mall ini kapasitasnya 200. Tapi hanya boleh diisi 50. Ternyata begitu saya tempel, saya urutan yang ke-51, berarti nggak boleh masuk dong. Gitu. Oh, itu juga si tempat dibatasi untuk tidak menerima crowded, dan kita sendiri juga, kalau sudah di luar batas, kenapa harus saya memaksakan masuk? Kan bahaya buat diri sendiri gitu. Tingkat kesadaran masyarakat juga semakin tinggi berarti. Nah, artinya tingkat kesadaran masyarakat ini juga ada. Jadi di dalam Satgas COVID kalau tidak salah juga ada nih bagian yang mencoba mengukur tingkat kesadaran masyarakat di dalam mengikuti program ini. Karena tanpa masyarakat juga ikut, ya percuma aja. Misalnya saya pakai Peduli Lindungi. Begitu dilihat, saya tidak memenuhi syarat nih masuk nih, tapi saya maksa. Nah, ini kan perilaku kita gitu. Itu juga langkah-langkah yang sangat bagus. Kombinasi IT yang bagus, kombinasi sosialisasi yang bagus, kombinasi kebijakan yang mungkin ada orang mengatakan kok kebijakannya kayaknya rubah-rubah. Ya memang yang namanya kebijakan PPKM ada level-level itu on off. Jadi pada saat harus ketat ya kita ketatkan. Nah ini yang sebetulnya kita barangkali di Lemhanas juga harus mensosialisasikan kepada masyarakat. Bahwa bukan pemerintah tidak punya konsisten gitu ya, tapi kan kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi. Ya, dengan kondisinya. Ya. Kira-kira di situ. Nah kalau kita coba melihat dari virus Omikron ini kan masyarakat menganggap bahwa virus ini tidak seperti Delta. Apakah virusnya memang yang melemah atau manusianya kita yang menjadi lebih sehat karena kita sadar tingkat kesadaran semakin tinggi? Ya, itu gimana, Prof? Ada dua hal sebenarnya ya, Ibu. Orang Bu Tantri begini. Ini karena saya juga bukan epidemiolog gitu, bukan virolog gitu. Kelihatannya sih kemudian kombinasi itu. Pertama bahwa
Omikron ini dia lebih cepat berkembang, tetapi kalau kita lihat gejala-gejalanya, di dunia pun diperlihatkan waktu indikatornya dari yang terkena Omikron, ternyata yang harus masuk ke ICU itu makin sedikit gitu. Kalau waktu Delta itu hampir yang begitu kena gitu, itu langkah berikutnya itu harus masuk ICU, oksigen dan segala macam. Itu bisa dianggap indikasi bahwa si Omikron ini cepat berkembang, tapi dampaknya tidak terlalu parah gitu. Karena tidak membutuhkan ICU dengan proses-proses medikal yang katakanlah standar gitu. Atau karena kita juga sudah terbiasa menanganinya. Satu. Tapi bisa juga kalau kita lihat dari catatan gitu Bu ya. Ini juga kembali pada informasi. Ternyata yang kena Omikron dan parah, quote unquote gitu, itu kalau kita cek level antibodinya belum tumbuh. Kita cek jauh lagi ternyata vaksinasinya bisa baru satu gitu atau belum vaksin. Nah, di kita terlihat bahwa jumlahnya banyak tapi cepat turunnya. Sekarang udah agak melandai kurvanya karena kita pun usaha tadi dari pemerintah sudah kira-kira vaksin tahap pertama itu di atas 80% penduduk dari target ya. Kan tidak seluruh penduduk itu ada bayi dan segala macam, tidak. Nah, itu sudah 80%. Yang sudah mendapatkan vaksin kedua itu adalah kira-kira 60%-an. Yang sudah dapat booster memang baru 7%. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu kemampuan individu di dalam, jadi ada kesadaran kita untuk saling membatasi. Kalau kita mau masuk kerumunan, mungkin kita menghindar. Kalau kita mengadakan sebuah pertemuan, kita antigen, hanya yang negatif saja yang boleh masuk. Kedua juga tubuh manusianya sebenarnya akan sangat bagus kalau istilahnya ada serosurvey. Serosurvey itu untuk seberapa jauh sih antibodi saya pun sudah besar. Kira-kira gitu juga. Nah, Prof, kalau kita melihat karena bencana ini kan terjadi di seluruh dunia, menurut Profesor apakah terjadi dengan adanya bencana ini maka persaingan kekuatan di antar kekuatan dunia maksud saya itu berakhir dengan adanya bencana ini? Itu tidak justru gini Bu Tantri. Ini dua sebenarnya ya yang selalu kita khawatirkan. Yeah. Tahun yang lalu kan kita mengadakan Jakarta Geopolitical Forum yang tahun 2020 nih. Yeah. 2019. Kita melihat dampak konflik kepada ketahanan nasional setiap negara. Jadi memang nggak tahu ya Bu ya, di dalam geopolitik ini kok negara-negara adidaya ini persaingannya itu tetap dipertahankan, rivalitas. Misalnya sekarang rivalitas Amerika dan China. Padahal kita dalam pandangan kita bahwa ini kan bencana pandemi itu bencana dunia. Harusnya kita lupakan deh persaingan deh, kita saling bantu aja negara yang. Nah, di Indonesia secara mikro bagus Bu. Itu yang namanya kalau kita berbicara kerjasama gitu ya antar kita, coba jadi di RT. Di RT kalau ada yang kena, kalau dia dibiarin akan kena seluruh RT. Maka RT kemudian udah deh isolasi serta rumah. Kemudian gotong royong, saling bantu kasih makan. Nah, mestinya dunia dalam bayangan kita saat ini lupakan deh persaingan, mari kita selesaikan dulu pandemi ini gotong royong gitu ya. Nah, Indonesia pun sekali lagi membuat sebuah gagasan yang namanya diplomasi vaksin. Kenapa? Karena vaksin ini tidak semua negara memiliki kemampuan buat vaksin. Tapi banyak negara yang katakanlah teknologinya sudah maju gitu, sebenarnya dia punya kemampuan. Nah, diplomasi vaksin itu Indonesia menghimbau ya mbok gitu, negara-negara yang sudah menghasilkan itu gotong royong lah. Karena apa? Kalau katakanlah satu negara dibiarkan kena pandemi, dia kan tidak mau, dia menyebar juga gitu. Setidaknya dengan adanya pandemi ini kan tentu harapannya bahwa kekuatan-kekuatan di negara-negara di dunia ini bisa membentuk satu era baru gitu, kerjasama begitu ya Prof. Tapi ternyata tidak, justru sekarang ini rivalitas dunia yang diwakili oleh dua kekuatan besar
Kalau dalam geopolitik Iya. waktu itu kita Iya. berbicara China dan Amerika gitu ya. Tapi kan ini hanya representasinya. Artinya Amerika dan kawan-kawannya gitu. China dan kawan-kawannya. Nah, Tetap masing-masing ya. bahkan mereka saling apa namanya mencari kawan-kawan baru gitu. Jadi seolah-olah kutub dunia tuh terbelah menjadi dua. Dan yang mengerikannya itu bukan hanya persaingan dalam sekarang politik, perdagangan, ekonomi, tapi sudah pakai teknologi. Nah, negara-negara yang kuat teknologinya itu kan bisa menguasai negara lain, bisa penetrasi yang kita namakan cyber warfare dan macam-macam. Ini yang kita disebutkan gejalanya adalah kita yang namakan adalah disarray. Jadi dalam geopolitik itu ada pertama adalah arahnya disorder, di mana para pemimpin atau lembaga-lembaga dunia itu sudah hilang kewibawaan. Misalnya saya bayangkan WHO kan lembaga yang disetujui untuk menjaga kesehatan dunia gitu kan. Begitu dunia ini kena penyakit, dia harus jadi leaders kan. Begini. Ternyata kan tidak sekuat itu gitu ya. Nah, itu satu indikatornya. Jadi nah, sekarang siapa yang lagi menguasai dunia? Ternyata negara-negara adidaya ini. Padahal kan kita membentuk PBB, kita membentuk secara geopolitik. Kalau ada kasus ke semua, mereka lah yang bikin menangani. Kira-kira gitu juga gitu. Luar biasa, sahabat Tanas, perbincangan kita hari ini dengan Profesor Dadan dan rupanya memang dampak dari pandemi COVID-19 ini memang sangat terasa sekali bagi Indonesia dan tentu saja ini juga mungkin dirasakan oleh semua negara-negara di dunia. Senang sekali hari ini bisa berbincang dengan Prof. Dadan. Rasanya waktunya kepengennya ingin lebih panjang lagi gitu. Mungkin nanti kita bisa mengundang di sesi kedua gitu ada Ngopiin Tanas bersama dengan Prof. Dadan lagi. Terima kasih untuk bincang-bincang hari ini Prof. Dadan. Iya, Bu Tantri. Dan sahabat Tanas, tentu saja kita semua berharap bahwa pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir dan sebagai warga negara kita juga tentu berharap adanya pandemi ini membuat kita semua mampu beradaptasi, mampu terus bertahan hidup dan berkembang. Dengan pandemi COVID-19 ini, kita harus selalu siap menghadapi segala macam potensi ancaman di masa mendatang. Terima kasih, saya Tantri Relatami.